masih di bagian muamalah, hubungan kerjasama antar manusia dengan manusia yang lain, antara sesama manusia. Ini pun diatur oleh ilmu fikih di bab muamalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini sampai pada bab al-ijarah, sewa menyewa, upah mengupah. Wa qulu ma amkana al-intifa'u bihi ma baqa'i ainihi shahat ijaratuhu idza qudirat manafi'uhu bi ahadi amrayni. Setiap barang yang bisa diambil manfaat, setiap perkara, di sini bukan barang saja tapi perkara. Setiap perkara yang bisa diambil manfaat ma'a baqa'i ainihi, serta ain tersebut masih tetap tidak habis, shahat ijaratuhu, maka sah menyewakan perkara tersebut atau barang tersebut ketika manfaatnya manafiatan mubahan atau manafiatan mubahatan, manfaat yang dibolehkan, manfaat yang dibolehkan atau yang disunahkan. Kalau kemanfaatan untuk maksiat itu tidak boleh. Menyewakan barang untuk maksiat, manfaat mah ada manfaat, tapi maksiat untuk berdosa itu tidak sah atau tidak boleh disewakan. Ma'abaqayanihi, barang tersebut setelah diambil manfaatnya ini tidak habis ainnya. Ini di bab kemarin, di pertemuan sebelumnya, sama dengan bab pinjam meminjam, bab minjam ya. Ini sama di bab meminjam. Kalau bab meminjam kuluma amkan alintafu bima baqayanihi, sama. Berarti sama dengan barang yang dipinjam. Manfaatnya manfaat yang diperbolehkan, terus yang masih ainnya ada, tidak habis. Tapi kalau menyewakan lilin untuk dibakar, ya, itu ainnya habis ya. Tidak bisa nyewa lilin untuk dibakar. Shahat ijaratuhu, sah menyewakan barang tersebut idza qudirat manafi'uhu bi ahdi amrayni, ketika dikira-kirakan manfaat tersebut dengan salah satu dari dua perkara. Satu, bimudatin, dengan waktu, seperti kastijaru dari lisukna, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali. Berarti kan akan menyewa kontrakan lah, kontrakan. Ya punya kontrakan itu maksudnya akan sewa menyewa. Menyewakan tempat tinggal, rumah disukna untuk ditempati. Setelah ditempati rumahnya tetap ada. Jadi kemanfaatannya saja, kemanfaatan berlindung dari panas, hujan dan lain sebagainya. Atau wadabatin lirukub, kendaraan untuk ditunggangi. Kalau dulu nyewain unta, nyewain kuda ya. Nyewain kuda, unta untuk ditunggangi. Kalau sekarang ya mungkin nyewain motor, rental mobil. Ini sewa menyewa. Bimudatin, dengan waktu, atau seperti kajartu kahadidar sanatan, saya menyewakan rumah ini 1 tahun ya, 1 tahun dengan upah atau dengan bayaran ujroh ya, dengan ujroh 1 tahun 10 juta contoh kalau rumahnya besar. Atau ruko ya, ruko toko, nyewa ruko atau toko 1 tahun 15 juta kan, yang pinggir jalan tuh 15 juta, 20 juta, bahkan bisa lebih ya. Itu akan sewa menyewa. Aw amalin, atau pekerjaan. Kalau tadi barang ya, kalau sekarang pekerjaan.
berarti di bagian sewa menyewa di sini termasuk upah mengupah, kuli, ya, kuli berarti ini masuknya ke bab ini. Aw amalin kastarjartuka la takhitu li atau li takhitu li hadza thawb wa tajibul ujrah fil ijarah bi nafsil aqdi. Seperti saya menyewakan tenaga untuk menjahit pakaian, nah gitu kan. Atau sebaliknya nyari orang yang mau ngejahit pakaian, tolong jahitin pakaian ini, ya berapa kira-kira nih kalau selesai? Oh 100.000 atau 120.000 atau 150.000. Itu termasuk ke akad di sini, ya. Kalau di sini bahasa nyewa tenaga. Kalau di bahasa Indonesia nyewa tenaga itu berarti upah mengupah, ya, upah mengupah. Dengan perjanjian tadi, amalin pekerjaan, tolong bikinin rumah perharinya berarti upahnya sekian. Nah, itu berarti nyewa tenaga yang disewakan, pekerjaan, ya, pekerjaan, gali sumur, gali spiteng, ya, betulin genteng, itu tenaga berarti. Amalin kastajartuka itakhitu li hadza thawb. Ini pun pekerjaan atau kerjasama. Kalau barang tadi berarti masuknya ke akad sewa menyewa, ya, sewa menyewa. Kalau di bahasa Indonesia, kalau bagian pekerjaan atau tenaga, ya, ini masuknya ke bab upah mengupah kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Arab, bahasa kitab sama, namanya ijarah, sewa menyewa tetap, ya. Kalau di sini wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah. Kalau umpama tidak ditentukan tentang pembayaran, kapan pembayaran tersebut, ya, apakah setelah pekerjaan selesai, apakah di tengah pekerjaan, apakah di awal pekerjaan. Yaqtadi ta'jilul ujrah, ketika dimutlakan tidak disebutkan tentang waktu, ya tadi, maka cenderungnya takjilul ujroh, upahnya itu dipercepat, berarti di awal, ya, dipercepat, ya. Kecuali illa ayastarito takjil, kecuali kalau ada perjanjian pembayaran upahnya itu belakangan, ya. Kalau tidak, ini berapa? Sebulan 200.000 atau sebulan 600.000 kontrakan, ya, itu dipercepat nih upahnya. Atau setelah selesai, ya. Kalau bahasa upah itu nyewa biasanya setelah selesai. Nyewa tenda, ya. Nyewa tenda, nyewa piring, itu kan disewakan. Nyewa kalau mau hajatan tuh paket, ya. Nyewa tenda, panggung, dekor dan lain sebagainya. Ini ketika selesai upahnya itu langsung, bayarannya langsung, ya. Jangan ditunda, jangan dilama-lamakan, kecuali kalau ada perjanjian. Saya nyewa tapi ntar bayarnya seminggu setelah hajatan, ya. Karena kalau baru 1 hari amplop belum dibuka masih capek, nah itu beda lagi, ya. Nanti seminggu, ya, saya bayar, saya lunasin setelah seminggu. Ditungguin seminggu, akhirnya datangnya perjanjian 20 juta, dibayar 10 juta, malang hajatannya. Ah, itu kan biasa. Malang hajatannya. Ini kok 10 juta, waduh, hujan, musim hujan, yang kondangan sedikit, dapatnya segini, udah habis, ya gitu. Nanti aja kalau ada milik lagi, wah bangkrut itu bandar, ya. Diutang, ya. Harusnya kontan, dalam arti setelah selesai pekerjaan, ya tadi selesai nyewa, kalau umpama 3 hari, ya berarti langsung dibayar, takjil, ya. Atau umpama nyuruh tukang untuk bekerja di rumah, ya, setelah selesai pekerjaannya, perjanjian sehari berapa, itu harus, Pak, harus. Kalau masalah upah mengupah itu atau kuli itu harus jelas. Perjanjiannya sehari berapa aja, Pak. Ya, jangan berapa aja, tetap, ya, pasarannya berapa. Kadang-kadang kan dengan tetangga, dengan saudara, gitu kan, bahasa itu, oh, berapa aja lah, gitu kan. Itu harus jelas. Berapa per hari? Oh, kalau umpama
borongan nggak dapat makan, ini satu paket dengan kenek ini 300.000 contoh ini ya, 300.000 satu paket ya. Oh ya udah, satu paket 300.000 berarti saya nggak ngasih makan. Iya, nggak usah ya, pulang ke rumah makannya ya. Nggak ngasih rokok, enggak, udah 300 sudah bersih ya, contoh ini ya, ini contoh. Ya udah, berarti setelah selesai, entah itu 1 minggu ya, 1 minggu ya, kalau harian kan 1 hari pegal juga ya, 1 minggu lah, jangan ditunda sampai lama-lama. 1 minggu selesai ya gajian, 1 minggu gitu. Ada yang inginnya 1 bulan perjanjiannya, terakhir aja 1 bulan, atau setelah pekerjaan selesai bikin rumah itu sampai 1,5 bulan, 2 bulan gitu kan, 60 hari. Cuma kalau udah ujung 60 hari, ini yang punya rumah repotnya, wah langsung gede gitu ya, langsung gede. Ini berarti dia akan sewa menyewa. Wala tabdulul ijarah bimauti ahadil mutaaqidain. Dalam akad ijarah, dalam akad sewa menyewa, tidak batal akad sewa menyewa dengan meninggalnya salah satu orang yang akad tersebut. Tidak batal, tetap dilanjut. Contoh, yang punya tendanya meninggal, sedangkan kita udah nyewa, bayarnya belum, lanjut tetap. Setelah selesai paket 3 hari, ada kan keluarga yang punya tenda, berarti tetap kewajiban dibayar. Perjanjian dulu, berapa nih nyewa tendanya? Oh, semuanya dengan kursi, dengan yang lainnya, ini 3 juta, maka berikan kepada ahli warisnya. Atau sebaliknya, yang nyewanya meninggal ya, sedangkan perjanjian bayarnya 3 juta, maka ini anaknya nih ya yang bertanggung jawab, berarti mengurus, membayar utang bapaknya, karena itu kan utang, udah nyewa meninggal, maka ada sangkutan yang belum selesai, maka dibayarkan oleh ahli warisnya, utang piutang ya, berarti masuknya tanggungan. Wa tabtulu bitalafil ainil mustajarah. Tapi sewa menyewa atau yang di sini barang yang disewa bisa batal dengan rusaknya barang tersebut. Kalau yang meninggal, yang akad itu nggak batal, tapi kalau barangnya rusak, contoh nyewa tenda tapi tendanya itu rusak, kena puting beliung gitu kan, berarti kemanfaatannya itu nggak ada. Kemanfaatannya patah dan sebagainya, kemanfaatan nggak ada, berarti itu batal ya. Contoh banyaklah kejadian sekarang, itu tenda baru dipasang belum dipakai, ternyata angin besar sampai pada roboh lagi, itu kan kemanfaatannya belum dipakai, rusak kemanfaatan. Perjanjian 3 hari gitu kan, perjanjian 3 hari udah dipasang, baru setengah hari belum dipakai, hari H ini rusak ya, kena angin, hancur. Kalau di sini ini batal. Makanya yang punya tenda ya tidak boleh menekan bayaran full, karena kemanfaatannya aja enggak ya, kemanfaatannya. Sehingga kalau umpama yang punya tenda ingin full di sini sedangkan hukumnya batal, itu akan bertengkar. Saya pakai aja enggak gitu kan, udah kena angin, mau hajatan ya, atau mau maulid dan sebagainya ya, itu harusnya ketika kemanfaatannya tidak maksimal, ini tukang tenda pun harus punya kebijakan, jangan memaksakan. Contoh lah, acara Isra Mi'raj itu udah tenda, akhirnya semuanya nggak kepake karena keangin, larinya ke masjid acara, otomatis kemanfaatannya kan tidak kepake. Sehingga harusnya punya kebijakan, karena di sini kan batal akad nyewa menyewa, punya kebijakan. Berarti karena nggak kemanfaatan harusnya 3 juta ya, ini upah tukang sama yang lain, karena kan logistiknya juga perlu ya, peralatan dan sebagainya. Ya udahlah, separuhnya bayar 1,5 juta, yang penting saya juga nggak rugi gitu kan, kalau bahasa hukum gitu kan. Jadi sama-sama enak. Tapi kembali lagi, kalau umpama udah kontrak, udah dipasang, yang penting ini udah rapi, udah dipasang, udah tanggung jawab diambil oleh yang nyewa. Wala dhamana 'alal ajir illa biudwan. Dan ketika dalam proses nyewa menyewa ada kerusakan dalam barang ya, kerusakan dalam barang ini, wala dhamana 'alal ajir, tidak
wajib mengganti bagi orang yang menyewa, ya, bagi yang menyewa ketika ada kerusakan. Illa biudwan, kecuali kalau ada sembrono atau bahasanya tidak hati-hati. Kalau umpama menyewa piring dipakai makan, ya, dipakai makan, tapi piringnya pecah, itu wajar, tidak wajib mengganti. Tapi kalau biasanya di kita kan kalau bangku, wah patah satu ganti, piring pecah satu ganti, ya, dengan biaya tadi, ya, sekian. Padahal kalau di sini di akad sewa menyewa tadi, yang menyewa itu tidak wajib mengganti ketika ada kerusakan, kecuali kalau sembrono, dipakainya sembarangan. Contoh kursi yang biasa didudukin oleh satu orang ini dipakai main oleh teman-teman, ya, naik dua, akhirnya patah, itu baru di luar kapasitas, ya. Atau piring untuk makan malahan dipakai dipukul-pukul, ya, pecah, itu berarti berbeda lagi. Tapi kalau dipakai sewajarnya, dipakai makan tapi pecah atau tidak sengaja dan lain sebagainya, ini tidak wajib mengganti. Kalau di sini contohkan seperti kandoro badaba faqal adah aw arkaba shakhsan athqalu minhu, seperti tadi kan nyewa kendaraan itu nyewa kuda, ya. Nyewa kuda dinaikin oleh lebih daripada kapasitas kebiasaan. Kalau kuda dinaikin biasanya paling banyak hanya berdua yang badannya sedang. Ini dinaikin sampai berdua atau bertiga yang badannya gede-gede, nah, sehingga kudanya tadi lemah atau sakit dan lain sebagainya, maka ini baru ini ganti rugi. Atau minjem motor, nyewa motor, harusnya motor itu paling banyak dinaikin berdua, nah, boncengan ini malah dinaikin berempat, ya gitu kan, berempat, akhirnya ada sesuatu yang patah atau yang rusak, maka wajib mengganti. Itu dalam akad sewa menyewa. Yang kedua selanjutnya bab ju'alah. Bab ju'alah itu bab sayembara. Bab ju'alah, iltizamu mutlaqi tasarrufi iwadun ma'luman ala amalin muayyanin. Jadi sayembara, ya, bahasanya iltizamu mutlaqi tasarruf, iwadun pekerjaan sebagai pengganti atau upah sebagai pengganti dari pekerjaan yang sudah ditentukan, seperti qaqalihi man roda dholati falahu kada. Seorang yang telah kehilangan emas, contohnya dia lagi nyapu di halaman pakai emas 50 gram. Wah, saking asiknya sampah diangkut, ya, ditaruh ke tempat sampah. Pas mau bakar sampah dia nyalain korek gitu kan, ibu-ibu lihatlah gelangnya hilang. Hilang gelangnya dari 50 gram. Waduh, di mana nih? Dicari-cari, ya, setengah jam, sampah yang udah ditumpuk mau dibakar, diaduk-aduk lagi, tetap gak ketemu. Ya, gak ketemu. Akhirnya dia ngomong sama tetangganya, tolong cariin emas saya jatuh 50 gram. Ya udah, siapa aja yang nemuin emas 50 gram saya, maka akan mendapat hadiah 1 juta. Nah, itu termasuk jualah. Boleh. Wal ju'alatu jaizatun, akad ju'alah itu diperbolehkan. Wa huwa ayastarita fi raddi dhalatihi iwadun ma'luman, yaitu harus ada perjanjian dalam membalikan barang yang hilang, iwadun ma'luman, dengan pengganti yang sudah diketahui. Tadi 1 jutanya harus jelas. Barang yang menemukan saya 50 gram, maka akan mendapat hadiah 1 juta rupiah. Wadon makluman, pengganti yang diketahui. Min raiha, ya. Makluman fa idza radaha istahaqqa dzalikal iwad al masrud. Ketika bisa membalikan barang yang hilang, maka
orang yang menemukan tersebut berhak menerima apa yang telah dijanjikan. Makanya harus jelas. Kalau 1 juta 1 juta. Kalau umpama sayembara nggak jelas, itu merugikan satu pihak. Ayo, barang siapa yang menemukan nanti dapat hadiah. Oh, akhirnya semuanya nyari, anak kecil ya, sampai nyari ke lumpur-lumpur dicari, ya, di comberan dicari. Akhirnya ketemu nih. Ini Bu, oh, terima kasih, nih 10.000. Ih, kan hilangnya 50 gram. Kalau emas murni ya 50 juta. Hilangnya 50 juta, ngasihnya cuma 10.000. Nah, itu nggak wajar. Ya, akhirnya kan saya udah capek-capek, udah kotor-kotoran, dikasih cuma 10.000. Itu nggak jelas. Itu merugikan salah satu pihak. Berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus jelas. Kalau memang 10.000 ya 10.000 dari awal. Ayo Dek, cari emas Ibu. Kalau ketemu nanti dikasih 10.000 tuh. Itu berarti udah 10.000 perjanjian awalnya. Akhirnya ya anak kecil yang mau sama ibu-ibu. Bapak-bapak 10.000 ngapain? Udah ibu-ibu aja yang nyari. Nah, itu boleh. Ya, berhak. Jadi dalam akad muamalah sedikit pun tidak boleh merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain tadi berarti hukumnya tidak boleh atau hukumnya dosa. Yang ketiga, akad mukhabarah, akad muzaroah. Ini pertanian ya. Yang ketiga ini kerjasama tentang pertanian. Wa idza dafa'a ila rajulin ardhan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min raiha lam yajuz. Kalau dalam kitab ini akad mukhabarah wa huwa amalul amil fi ardil malik bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amil. Yang punya sawah memberikan tanah untuk digarap oleh yang menggarap, si pekerja. Contohlah Pak Haji punya sawah nih, ada banyak, dia nyuruh nih sawah 1 kotak ya, silahkan sama kamu tanami ya, bibitnya ini bibitnya dari kamu, berarti bibitnya dari kamu, dari yang menggarap, amil ya, si penggarap. Wa syirata lahu juz'an ma'luman min raiha, dan disyaratkan nanti saya dapat bagian ya, saya dapat bagian dari penghasilan ya, penghasilan yang kamu itu ya, penghasilan ya, penghasilan tanah atau sawah. Lam yajuz ya, di bahasa awal nih, di bahasa awal di sini di mualif kitab ini tidak boleh. Tidak boleh kalau tidak jelas tadi. Udah garap, nanti saya dapat bagian. Ya udah, digarap. Ya. Setelah digarap, dapat nih 1 ton. Ya. Yang punya tanah ini cuma dikasih ya 1 karung atau dikasih setengah karung. Ya, ya udah. Akhirnya ini kan sawah saya kok dikasihnya ini cuma 1 karung. Nah, ini ketidakjelasan. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tapi menurut Imam Nawawi ya, Imam Nawawi tab'an libnul mungdir ikhtaro jawazul mukhabarah, boleh akad mukhabarah tadi, yang punya tanah memberikan hak kemanfaatan tanah kepada orang lain, dan yang punya tanah dapat bagian, tapi harus jelas. Dulu yang tidak boleh itu, contoh ini sawah satu petak, garap sama kamu, ya udah siap, bagian saya mana? Kata yang punya tanah, bagian bapak ini yang pojok nih, yang setengah, yang 1/4 ini, yang dari sini ke sana itu bagian bapak. Hasilnya nanti buat bapak semua. Ternyata yang pojok itu jelek, karena yang pojok mungkin dekat pohon bambu sehingga kurang pencahayaan matahari. Hasilnya jelek. Sedangkan yang bagian penggarap ini hasilnya bagus-bagus. Kata yang punya sawah, saya dikasih bagian jelek, bagian pojok. Ya hasilnya kuntet padinya, giliran yang dia bagus-bagus semua. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Makanya di bagian awal tadi mu'alif kitab ini tidak bolehkan hukum tadi karena tidak ada kejelasan. Tapi kalau jelas ya, kalau ada jelas menurut Imam Nawawi, jelas, yang penting hasilnya itu buat saya sebagian, jelas berapa persennya. Kalau umpama 1/4, kalau setengah,
kalau sepertiga, sepertiga. Silahkan kamu garap sawah ini, hasilnya berapapun saya dapat seperempat, atau hasilnya berapapun saya dapat 10%. Ya. Itu boleh ya, karena ada kejelasan. Dan kalau dapatnya 1 ton, ya berarti 1 kintal dapatnya. Dapatnya 2 ton, dapatnya 2 kintal. Sehingga masing-masing si pekerja sama yang punya tanah tidak ada yang dirugikan. Karena yang menggarap sawah pasti dia menggarap sebaik-baiknya, karena dia juga ingin hasil yang banyak, ya. Kalau ada perjanjian tadi, ini namanya akad mukhabarah. Kalau akad muzaraah, bibitnya itu dari yang punya tanah, ya. Sama akadnya, silahkan garap nih bibitnya nih, ya, tanam, ya, nanti hasilnya saya dapat seperempat, ya. Seperempat itu sesuai dengan perjanjian tadi. Sehingga dua-duanya bekerja dengan sepenuh hati. Kalau yang punya tanah tinggal berdoa aja mungkin, ya Allah mudah-mudahan yang menggarap tanah saya hasilnya banyak. Yang punya tanah dia menggarap dengan sepenuh hati supaya hasilnya banyak, nanti sebagian diberikan kepada yang punya tanah. Wa in ukriha iya bidhahabin aw fidatin aw syurita lahu ta'aman ma'luman fi dhimatihi jaza. Atau ya, yang diperbolehkan kalau di sini menurut mu'allif kitab ini khusus, kalau menyewakan tanah atau sawah dengan emas atau dengan perak atau dengan perjanjian makanan, ya, makanan yang lain yang sudah diketahui dalam tanggungan jaza, hukumnya boleh. Contoh nih, silahkan kamu garap sawah ini, ya, 1 kali garap silahkan dengan perjanjian bayar 1 juta pakai uang, ya, atau dengan 1 gram emas, ya, atau dengan makanan tukar dengan beras 10 gantang, itu boleh, ya, ada perjanjian seperti itu. Intinya dalam akad kerjasama, di akad muzaraah maupun mukhabarah, muzaraah itu bibitnya dari yang punya lahan, mukhabarah itu bibitnya dari si penggarap, ada kejelasan. Jadi tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada yang dirugikan, jelas berapa-berapanya. Kalau umpama sepertiga, kalau umpama langsung saya emang nggak mau tahu, pokoknya saya nyewain tanah, mau dapat berapapun ke saya ini 1 kintal, itu udah jelas berarti 1 kintal. Cuma ruginya si penggarap ini kalau hasilnya jelek. Kalau hasilnya dapat 2 kintal, mau gak mau harus ngeluarin 1 kintal. Karena yang punya tanah ini gak mau tahu pingin 1 kintal, itu akadnya sewa menyewa berarti. Akadnya termasuk di bagian tadi, menyewakan tanah sampai selesai. Tapi kalau umpama akad muzaraah ini bukan sewa menyewa. Yang penting saya itu dapat hasil 1/10 dari hasil panen. Kalau dapatnya besar, ya 2 ton, dapat 2 kintal. Kalau giliran hasilnya kecil, kuntet mungkin cuma dapat 3 kintal, ya cuma dapat 30 kilo. Jadi tidak ada yang dirugikan kalau di bagian akad muzaraah dan mukhabarah. Faslun wallahu a'lam bishawab. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim hatta tarisal ardu man 'alaiha wa anta khairu warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in 'adaitana. Allahumma fadna yawm fika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa di'ainin wa dibakhin min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bit taqwal istiqamah wa 'idami mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arsaqana ila al-khairin qarribna 'an sari abidna wa qdiha wa ijana fid dini wa dunya wal akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy